Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan mulai kembali project yang udah lama terhenti. Sayangnya bukan S14 yang ada di atas ini dengan body kit Boss-Kit, tapi Toyota Chaser. Kenapa kita ngerjain Chaser duluan? Sebenarnya gue udah mau mulai ngerjain S14, bahkan udah gue siapin kaki-kakinya, udah gue bersihin, udah tinggal dipasang. Tapi bokap minta mobilnya cepet-cepet selesai karena dia mau latihan ngedrift, nggak mau kalah sama anak-anaknya. Jadi kita mulai aja Chaser pakai mesin 2 jazet ini, bakal kita pasang di video ini mesin 2 jazetnya. Tapi sebelumnya kita harus pindahin dulu si Chaser ini ke bagian lift yang ada di sana. Sebelumnya lagi kita harus keluarin dulu nih Mona Lisa. Berhubung mobil ini udah ada di atas car lift sekitar 3-4 bulan lebih, jadi debunya itu numpuk, susah dibersihin karena tinggi kan di atas car lift. Jadi sekarang saatnya kita cuci dulu sebelum kita masukin ke bagian yang bengkel. Sebelum kita lanjutin Toyota Chaser-nya, gue mau ngasih tahu ke kalian semua kalau mobil harian gue kayak Toyota Innova ini, Honda BR-V ini nih, dan mobil-mobil lain yang ada di garasi yang mungkin kalian gak pernah lihat sebelumnya ini, udah kita pasangin asuransi dari Insureka. Karena menurut gue worth it banget, waktu pendaftarannya kurang dari 3 menit dan waktu ngeklaimnya cuma 5 menit, udah gitu dapat mobil pengganti pada saat repair, dan mereka udah bekerja sama dengan 800 lebih bengkel di seluruh Indonesia. Untuk harga dijamin paling affordable karena ada diskon 25% plus cashback 20%. Udah gitu kalau kalian pakai kode referral Garasi Drift 250, ada tambahan cashback 250.000. Jadi langsung aja kalian daftar asuransi Insureka. Dan sekarang kita lanjut Toyota Chaser. Mobil udah bersih dan udah kita taruh di bagian lift bengkel ini. Dan sekarang saatnya kita lepasin barang-barang yang kita nggak perluin lagi di mobil ini sebelum kita mulai projectnya, pasang mesinnya dan lain-lain. Karena di sini kalau kalian lihat ini full kabel-kabel yang nggak akan kita pakai. Gue lebih prefer untuk bikin kabel ulang semuanya biar reliable juga. Terus ini masih ada kondensor AC, ada macam-macam deh. Dan ini bakal kita lepasin semua supaya kita lebih enak lagi ngerjain mobilnya. Langsung aja kita lepasin semua dari mulai kabel-kabelnya. Jadi sebelumnya mobil ini tuh dipakai harian sekaligus drifting, jadi masih ada kondensor AC yang udah hancur juga nih. Kita nggak akan pakai lagi. Wah. Dan banyak banget parts-parts yang masih harusnya cuma ada di mobil harian. Kayak fuse box ini nih yang makan tempat, itu bakal kita lepas juga. Dan banyak banget. Jadi ya udah kita lepas satu persatu aja. ABS juga masih ada, ini kita bakal lepas juga. Nah, drifting nggak perlu ABS. Selain engine bay, kita lepasin semua barang-barangnya. Bagian interior juga kita lepas-lepasin, dan gue di sini menemukan hal yang sangat lucu ya. Emang bener-bener nih pemilik owner dari mobil ini sebelumnya, sebelum gue si Evan, itu pasang roll bar cuma untuk pencitraan doang dia, bukan untuk keamanan. Cuma di baut, sebenarnya roll bar baut itu tetap ada safety-nya sih, tetap lebih bagus daripada nggak pakai roll bar. Cuma ini peredamnya masih ada, dia di baut di atas peredam. Emang dasar. Pasang roll bar cuma buat pencitraan, jadi bakal kita lepas nih roll bar, kita bikin roll bar yang benar-benar proper untuk kompetisi, supaya selain bisa dipakai sama bokap gua untuk latihan, bisa jadi mobil cadangan buat anak-anaknya juga. Itu adalah salah satu idea gue untuk mobil ini. Roll bar yang bagian sini udah lepas, dan ini nih, kalian lihat nih roll bar bagian depannya nih. Ini roll bar macam apa kayak begini nih? Lantainya sampai goyang-goyang gitu. Ini posisinya sangat-sangat nggak bagus banget buat jadi roll bar. Nggak bisa nih kayak begini nih, ini nggak guna.
Oke, semua parts yang bisa kita lepas di engine bay dan di bagian interior udah kita lepas, dan saatnya kita copotin semua peredam yang ada. Dan cara nyopotinnya itu rada unik karena kita pakai dry ice. Jadi dry ice ini bakal bikin peredam-peredamnya beku dan itu gampang dicopotnya. Langsung aja kita coba. Jujur gue belum pernah nyoba ini. Banyak banget tutorial-tutorial di YouTube yang nyaranin pakai ini. Jadi kita coba aja langsung. Oke, jadi idenya dikasih young ice atau dry ice ini itu supaya si bahannya si peredam ini jadi dingin banget, terus dia beku. Habis itu gampang hancur kayak gini nih. Nah, langsung jadi kepingan-kepingan kayak gini yang udah tinggal dibuang deh. Ini bener-bener enak banget, satisfying banget. Udah, potong lagi. Seru banget nih. Kayaknya ntar Ioniq 5-nya Zico mau gue isengin. Peredamnya gue angkat semua, ntar dia jadi berisik dah. Jadi mobil listriknya jadi berisik ntar. Hari selanjutnya, dan kemarin kita udah selesai ngelepasin semua parts yang nggak akan kita pakai lagi di bagian engine bay dan juga di interior. Dan di interior itu kita berhasil juga ngelepasin semua peredamnya dan sekaligus weight reduction juga, karena kemarin tuh kalau dihitung tuh kayaknya lebih dari 20 kilo. Itu cukup berat dan lebih aman juga karena sekarang kita bisa pasang roll bar yang benar-benar proper yang bisa buat kompetisi. Dan gua kemarin dapat ide yang cemerlang banget nih. Jadi selain mobil ini bakal jadi mobil latihan bokap, mobil ini bakal jadi taksi drift juga. Jadi ternyata muat banget naruh jok bucket seat full bucket di jok belakang, di bagian jok belakang sini. Headroom masih luas banget, jadi roll bar bisa kita konstruksi sesuai sama sasis yang ada tanpa harus mengurangi headroom karena headroomnya cukup gede, dan bisa taruh 2 jok. Di depan ada 1 jok lagi buat penumpang, jadi total bisa langsung bawa 3 penumpang sekaligus untuk taksi drift. Bakal seru banget nantinya. Ini nih masih ada yang kita benerin dulu sih. Ini ada bracket jok yang lama, kita potong dulu nanti biar jok bisa lebih pendek lagi. Tapi idenya gitu, mobil ini selain jadi mobil latihan buat bokap, bakal kita bikin jadi mobil taksi drift buat teman-teman subscriber atau brand. Nanti ada yang mau bikin taksi drift lagi karena lumayan banyak brand yang bikin taksi drift bareng garasi drift, dan kita bakal bisa provide itu semua. Sekarang saatnya kita lihat mesinnya udah datang sama gearboxnya kita pasang. Oke, jadi mesin yang mau kita pasang di Chaser Drift Taxi ini adalah mesin 2JZ, mesin favorit kalian nih. Kalian gak akan kecewa deh. Tadinya emang gue mau masangin K24 di Chaser ini, cuma kayaknya kurang cocok ya kalau Chaser pakai K24. Udah paling bener pakai 2JZ ini. Tapi ini bukan mesin yang akan dipasang for good buat mobil ini. Ini mock up aja. Bakal kita bikin engine mounting dan gearbox mountingnya. Dan ini gearboxnya nih. Gearboxnya adalah W58. Ini 5 speed punya Toyota Crown kalau nggak salah. Kita bakal test fit ke engine bay dan kita bikinin gearbox mounting dan engine mountingnya. Sekarang kita test fit aja, kita pasang si gearbox ini ke mesinnya dulu. Habis itu kita copotin semua bumper, lampu, fender, karena daripada lecet kan pas lagi naikin mesinnya ke engine bay. Terus kita langsung naikin keseluruhan drivetrainnya ke dalam engine bay mobil ini. Jadi ternyata nggak semudah itu, nggak ada yang plug and play kayaknya di project-project kayak garasi drift. Gearboxnya sama W58 sama yang biasa, yang dulu pernah gue pakai di mobil gue, tapi ternyata bell housingnya beda. Jadinya kita pindahin bell housing dari W58 yang udah jebol ini ke W58 yang baru, dan baru bisa kita masukin. Dan sekarang nih
Coba kita tes. Panas. Tadi nyopotnya pakai blowtorch soalnya. Jadi panas. Mesin dan gearbox mockup-nya udah kepasang nih, dan mungkin dari kalian banyak yang bingung gitu, kenapa sih kita pakai mesin sama gearbox mockup dulu? Kenapa nggak mesin yang bener-bener grass aja yang dipasang di mobil ini? Jadi kita emang lagi ngebangun mesin yang build engine yang speknya itu cukup reliable untuk dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Mesin itu dibangun, mesin ini kita bisa mockup ntar piping turbonya, intake-nya, intercooler, jalur air, bahkan sampai wiring nanti udah kita bisa mock-up semuanya. Jadi pas mesinnya jadi langsung dipasang, bisa langsung starter. Hemat waktu juga jadinya. Untuk hari ini udah cukup, tapi ada satu hal yang mau gue lakuin di setiap gue baru nge-build, baru mulai build, yaitu kita ngehayal dulu jadinya kayak gimana, tapi ngehayalnya di Photoshop. Kita lihat nih. Drifting itu 30% kompetisi, 70%-nya entertainment. Jadi gue mau niru si Chris Forsberg nih, pernah bikin juga 4 tempat duduk bucket seat untuk di mobil Altima-nya dia, dan dia udah bikin version 2-nya yang bener-bener powerful banget. Jadi mau gue tiru nih si Chris Forsberg ini. Keren banget, dia roll bar full, jadi nantinya bakal bisa dipakai kompetisi juga kalau misalnya mobilnya lagi ada keperluan untuk kompetisi. Dan kita bisa lihat berempat drifting di dalam mobil itu bener-bener sesuatu banget, nggak pernah dilakuin juga di Indonesia kayaknya. Terinspirasi juga sama mobilnya Adam LZ, dia juga pernah bikin Toyota Chaser warna kuning dan ada taksi-taksinya. Sayangnya ini nggak 4-seater bucket seat drift car, jadi konsepnya udah bagus tapi sayang banget ini dua konsep ini nggak digabungin. Dan kalau digabungin jadi kayak gini nih. Photoshop yang bisa kita ubah si Chaser ini jadi taksi drift car 2JZ 4-seater roll bar, dan ini bakal pecah banget. Dan gue janji gue bakal ngajak subscriber Garasi Drift untuk ngedrift bareng pakai mobil ini. Gue rasa cukup untuk video kali ini. Doain semoga cepat jadi project Chaser ini. Sampai ketemu video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye. Oke, ini adalah sisa biang es yang nggak kita pakai buat Chaser, bakal kita pakai buat Ioniq 5-nya Zico. Jadi, aduh. Jadi nanti bakal keberisikan dia, udah mobil listrik itu sunyi, dia bakal ngerasain banget road noise yang bakal kedengeran kalau nggak ada peredaman. Kita kerjain aja.